Para sahabat sekalian, ada sebuah pertanyaan, apakah betul seseorang yang dalam posisi hamil hasil daripada zina tidak boleh ditikahkan, tidak boleh menikah sebelum kelahiran daripada kehamilan tersebut? Nah, ini sebuah permasalahan yang sering dipertanyakan oleh umat. Nah, kita akan kaji bersama. Pertama, perlu dicatat bahwa kehamilan yang dihasilkan daripada zina tidak berlaku hukum iddah. Maksudnya beda dalam posisi kehamilan dalam posisi normal. Siapapun yang dalam posisi hamil, kalau kondisi hamil halal, itu tidak boleh menikah. Seperti seseorang yang sedang hamil 1 atau 2 bulan selanjutnya ditinggalkan suami, maka sebelum terjadi kelahiran daripada hamil tersebut tidak boleh menikah sama orang lain karena berlaku iddah sebelum terjadi kelahiran daripada hamil tersebut. Tapi beda lagi hukumnya dalam posisi hamil hasil daripada zina, maka boleh ditikahkan, boleh menikah, halal itu. Sepakat seluruh ulama boleh ditikahkan. Tapi tolong dicatat para sahabat sekalian, hukum halal ini bukan untuk melegalisir atau memperingan dosa zina, bukan. Ini semata-mata hikmah daripada hukum ini untuk memutus mata rantai dosa zina. Setidaknya setelah terjadi pernikahan tersebut, maka hubungan suami ke depannya setelah terjadi pernikahan itu tidak bisa dihukumi zina. Nah, cuma ada 2 pendapat para ulama tentang hubungan suami istri dalam posisi pernikahan tersebut sebelum terjadi kelahiran daripada hamil itu. Bagaimana? Menurut pendapat as-shah yang paling kuat halal. Jadi yang pendapat as selain halal nikahnya, halal juga bersenggama, halal juga hubungan suami istri setelah pernikahan tersebut walaupun sebelum kelahiran daripada kehamilan tersebut. Nah, cuma ada pendapat ulama mutaqaddimin, sebagian ada yang berpendapat bahwa tidak boleh dengan maksud disayangkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum terjadi kelahiran daripada hamil tersebut, disayangkan akan menyatunya, akan campurnya air mani yang muhtaram, yang dimuliakan, yaitu air mani setelah pernikahan, dengan air mani ghair muhtaram, yaitu air mani yang sudah menjadi janin tersebut. Nah, ini salah satu pendapat ulama mutaqaddimin. Tapi catatan pentingnya adalah kalau masalah halal nikahnya dalam posisi kehamilan zina itu sepakat seluruh ulama. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana hukum anak setelah dilahirkan? Kalau hukum anak itu pertama, baik laki-laki atau perempuan anak tersebut, maka tidak ada hak waris sama sekali, kawan-kawan. Tidak ada hak waris. Nah, ini yang mengerikan ya. Jadi, kenapa tidak ada hak waris? Karena secara syariat, secara syar'i, secara fikih itu bukan anaknya. Nah, selanjutnya, jika anaknya laki-laki, maka urusan nantinya mau menikah tidak ada banyak masalah. Cuma emang tidak boleh menikah dengan ibu biologisnya. Kalau menikah dengan orang lain itu tidak ada masalah. Nah, beda lagi jika ternyata anak daripada hamil dari zina tersebut ternyata perempuan. Nah, ini ada hukum-hukum tertentu yang mesti kita kaji bersama. Pertama, jika ternyata ibu biologisnya menyusui anak tersebut minimal sampai 5 kali, kawan, maka anak tersebut, yang perempuan tersebut, tidak boleh menikah dengan bapak biologisnya tadi. Kenapa? Karena termasuk anak sesusu. Karena disusui oleh ibunya biologis, ibu biologis tersebut. Minimal sampai 5 kali. Itu tidak boleh ditikah sama bapak biologisnya. Nah, selanjutnya, jika ternyata ditikah sama orang lain, bagaimana hukumnya? Boleh. Jelas itu boleh. Cuma perlu diingat, untuk walinya tidak boleh bapak biologisnya, paman-pamannya dari bapaknya tersebut, bapak biologisnya itu, dan sanak familinya tidak boleh. Siapa walinya
buat anak tersebut jika perempuan, maka walinya adalah wali hakim. Wali hakim ini dalam pernikahan ini adalah minimal kepala KUA kecamatan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sebaliknya? Dari semenjak lahir, belum pernah anak perempuan tersebut disusui oleh ibunya, oleh ibu biologisnya. Maka boleh perempuan tersebut ditikah sama bapak biologisnya. Emang itu kan bukan anaknya secara syariat. Cuma itu emang makruh sih, hukumnya makruh. Makruh perkara. Soalnya sekalian. Nah, berarti ada dua catatan penting buat kita semua. Jika disusui, maka walaupun secara syariat bukan anaknya secara asal, tapi tetap karena sudah disusui minimal 5 kali tersebut, maka tidak boleh ditikah sama bapak biologis. Tapi kalau belum pernah, tidak pernah disusui, boleh itu ditikah sama bapak biologisnya. Karena yang tadi itu secara syariat itu ajnabiyah, bukan muhrim itu, bukan muhrim itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Para sahabat sekalian, ada sebuah pertanyaan, apakah betul seseorang yang dalam posisi hamil hasil daripada zina tidak boleh ditikahkan, tidak boleh menikah sebelum kelahiran daripada kehamilan tersebut? Nah, ini sebuah permasalahan yang sering dipertanyakan oleh umat. Nah, kita akan kaji bersama. Pertama, perlu dicatat bahwa kehamilan yang dihasilkan daripada zina tidak berlaku hukum iddah. Maksudnya beda dalam posisi kehamilan dalam posisi normal. Siapapun yang dalam posisi hamil, kalau kondisi hamil halal, itu tidak boleh menikah. Seperti seseorang yang sedang hamil 1 atau 2 bulan selanjutnya ditinggalkan suami, maka sebelum terjadi kelahiran daripada hamil tersebut tidak boleh menikah sama orang lain karena berlaku iddah sebelum terjadi kelahiran daripada hamil tersebut. Tapi beda lagi hukumnya dalam posisi hamil hasil daripada zina, maka boleh ditikahkan, boleh menikah, halal itu. Sepakat seluruh ulama boleh ditikahkan. Tapi tolong dicatat para sahabat sekalian, hukum halal ini bukan untuk melegalisir atau memperingan dosa zina, bukan. Ini semata-mata hikmah daripada hukum ini untuk memutus mata rantai dosa zina. Setidaknya setelah terjadi pernikahan tersebut, maka hubungan suami ke depannya setelah terjadi pernikahan itu tidak bisa dihukumi zina. Nah, cuma ada 2 pendapat para ulama tentang hubungan suami istri dalam posisi pernikahan tersebut sebelum terjadi kelahiran daripada hamil itu. Bagaimana? Menurut pendapat as-shah yang paling kuat halal. Jadi yang pendapat as selain halal nikahnya, halal juga bersenggama, halal juga hubungan suami istri setelah pernikahan tersebut walaupun sebelum kelahiran daripada kehamilan tersebut. Nah, cuma ada pendapat ulama mutaqaddimin, sebagian ada yang berpendapat bahwa tidak boleh dengan maksud disayangkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum terjadi kelahiran daripada hamil tersebut, disayangkan akan menyatunya, akan campurnya air mani yang muhtaram, yang dimuliakan, yaitu air mani setelah pernikahan, dengan air mani ghair muhtaram, yaitu air mani yang sudah menjadi janin tersebut. Nah, ini salah satu pendapat ulama mutaqaddimin. Tapi catatan pentingnya adalah kalau masalah halal nikahnya dalam posisi kehamilan zina itu sepakat seluruh ulama. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana hukum anak setelah dilahirkan? Kalau hukum anak itu pertama, baik laki-laki atau perempuan anak tersebut, maka tidak ada hak waris sama sekali, kawan-kawan. Tidak ada hak waris. Nah, ini yang mengerikan ya. Jadi kenapa tidak ada hak waris? Karena secara syariat, secara syar'i, secara fikih itu bukan anaknya. Nah, selanjutnya, jika anaknya laki-laki, maka urusan nantinya mau menikah tidak
ada banyak masalah. Cuma emang tidak boleh menikah dengan ibu biologisnya. Kalau menikah dengan orang lain itu tidak ada masalah. Nah, beda lagi jika ternyata anak daripada hamil dari zina tersebut ternyata perempuan. Nah, ini ada hukum-hukum tertentu yang mesti kita kaji bersama. Pertama, jika ternyata ibu biologisnya menyusui anak tersebut minimal sampai 5 kali kawan, maka anak tersebut, yang perempuan tersebut, tidak boleh menikah dengan bapak biologisnya tadi. Kenapa? Karena termasuk anak sesusu. Karena disusui oleh ibunya biologis, ibu biologis tersebut. Minimal sampai 5 kali. Itu tidak boleh ditikah sama bapak biologisnya. Nah, selanjutnya, jika ternyata ditikah sama orang lain, bagaimana hukumnya? Boleh. Jelas itu boleh. Cuma perlu diingat, untuk walinya tidak boleh bapak biologisnya, paman-pamannya dari bapaknya tersebut, bapak biologisnya itu, dan sanak familinya tidak boleh. Siapa walinya buat anak tersebut jika perempuan? Maka walinya adalah wali hakim. Wali hakim ini dalam pernikahan ini adalah minimal kepala KUA kecamatan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sebaliknya? Dari semenjak lahir, belum pernah anak perempuan tersebut disusui oleh ibunya, oleh ibu biologisnya. Maka boleh perempuan tersebut ditikah sama bapak biologisnya. Dan emang itu kan bukan anaknya secara syariat. Cuma itu emang makruh sih, hukumnya makruh. Makruh perkara. Soalnya sekalian. Nah, berarti ada 2 catatan penting buat kita semua. Jika disusui, maka walaupun secara syariat bukan anaknya secara asal, tapi tetap karena sudah disusui minimal 5 kali tersebut, maka tidak boleh ditikah sama bapak biologis. Tapi kalau belum pernah, tidak pernah disusui, boleh itu ditikah sama bapak biologisnya. Karena yang tadi itu secara syariat itu ajnabiyah, bukan muhrim itu. Bukan muhrim itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.